khairi, dengan kebaikan, doa baik untuk dirinya dan keluarganya. Jadi cepat tergesa-gesa, kadang doa baik, kadang doa buruk, ya, tidak memikirkan terlalu panjang. Nah, ini kalau masih doa baik, bolehlah kita menilai itu suatu kebaikan, dia terburu-buru berdoa baik. Tetapi ketika dia terburu-buru berdoa baik, berdoa buruk dalam keadaan gelisah, nah ini yang menjadi musibah, menjadi masalah. Kalau kemudian dia adalah orang yang mustajabud doa, ya, seperti ibu berdoa untuk anaknya, ini kan cepat terkabul. Maka berlatihlah, belajar bagaimana menahan lisan untuk berdoa buruk. Ada seorang yang semasa kecilnya terkenal sangat nakal, tetapi karena ibunya ini insya Allah seorang wanita yang salihah, dia terdidik, ya, setiap kali merasa mangkel, merasa emosi, merasa marah, akibat ulah dari anaknya yang nakal, lalu dia berdoa, mudah-mudahan kau jadi orang mulia, jadi imam Masjidil Haram. Berkah dari doanya itulah kemudian anaknya yang masih kecil, yang semasa kecil itu nakal, setelah dewasa menjadi seorang imam Masjidil Haram. Seperti ungkapan orang-orang biasanya kalangan Arab, ya, ketika ada anak nakal dikatakan bahlul, bahlul, ya. Ini adalah harapan bahwa anak yang nakal itu seperti seorang waliullah, Syekh Bahlul, saudara dari Harun ar-Rasyid, yang beliau hidupnya di kuburan. Suatu ketika bertemu dengan saudara kandungnya yang menjadi raja. Dikatakan bahwa Harun ar-Rasyid ini adalah orang yang tidak waras. Siapa di antara kita yang tidak waras, yang gila, ya. Sementara Bahlul terlihat sering berada di kuburan, ya, dengan pakaian yang tidak rapi, nyaris terlihat seperti orang yang gila. Kemudian ketika Harun ar-Rasyid ini bertanya lebih lanjut, apa maksud dari pertanyaan itu? Apakah engkau, wahai Harun ar-Rasyid, yang tinggal di istana mewah dan itu akan segera fana, akan segera sirna? Artinya terlena dengan kehidupan duniawi, terlena dengan kekuasaan. Apakah itu orang yang waras? Ataukah aku yang tinggal bersama orang-orang yang hidup di kuburan ini, yang mereka sudah menjumpai alam barzah, sudah menemukan sebagian dari akhirat, alam yang kekal. Jadi yang waras ini yang mana? Akukah yang dikatakan orang gila itu, yang merenung setiap hari, memikirkan tentang akhirat yang abadi, ataukah engkau dan orang-orang sepertimu yang hidup di istana mewah, menikmati kemewahan, kekuasaan, dengan segala kezaliman yang terjadi, segala tipu daya yang terjadi, lupa akan tujuan abadi. Nah, ini sangat menohok sekali, ya, ucapan itu bagi mereka yang tentunya dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Bahlul ini bukan Bahlul dalam arti dungu, bodoh, tetapi sebenarnya punya kecerdasan ruhani yang melampaui orang rata-rata. Boleh jadi ada bahlul-bahlul lain yang ada di muka bumi ini, penampilannya seperti orang gila, tetapi dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tua sering terbawa emosi,
ada tradisi di kalangan orang Arab ya. Ya bahlul, bahlul. Tapi sekarang bergeser. Bahlul itu seolah-olah orang yang dungu. Inti bahlul, inti majnun, inti bahlul. Sekarang sudah menjadi konotasi negatif yang dulunya terkesan itu tafa'ul, berharap baik. Wa kana al-insanu, dan ada manusia, insan itu al-jins, jenis manusia. Artinya seluruh manusia ajulan, tergesa-gesa. Ialah tergesa-gesa. Jadi tabiat dasar manusia adalah sedang atau seringkali tergesa-gesa dalam suatu tindakan. Bidu'ai, untuk doa ya, tergesa-gesa untuk doa, ala nafsihi, untuk dirinya, atas dirinya, wa adamin nadhar, dan tidak memperhatikan fi akibatihi, pada akibatnya. Ada orang berucap suatu kata dan terwujud, ternyata yang diucapkan terlalu sederhana dari harapannya. Misalkan ya, seandainya malam ini mungkin nggak ya ada orang bawa makanan lezat, jamnya jam 2 malam, subhanallah, dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba ada orang bawa nasi Bukhari hangat-hangat, akhirnya menyesal dia. Andaikan tadi saya berdoa, ya Allah, seandainya anak-anak saya atau keluarga saya menjadi orang yang berkah hidupnya, pasti dikabulkan. Kok malah nasi Bukhari misalkan. Nah, ini orang-orang yang saleh merasa menyesal dengan doahu bil khairi yang tergesa-gesa. Kan baik nasi Bukhari, tetapi ada yang lebih baik. Nah ini, dan saya pernah menyesal mempertanyakan ke maha dermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ketika Al-Fakir Allah di pondok di Nurul Jadid Paiton Pringgo, ya, kita kan diajarkan di madrasah, diajarkan di sekolah, di pengajian oleh para masyayikh diajarkan bahwa Allah maha menjamin rezeki. Ketika seseorang sudah dipilih hidup menjalani kehidupan dunia, pasti ada rezekinya yang menyertainya. Ya seperti halnya para santri kalau sudah tanggal tua, sudah mulai kehabisan bekal, pinjam sana pinjam sini, nasi yang jatahnya 1 piring bisa pesan setengah kan gitu. Nasi setengah kan gitu. Telur yang biasanya bisa pesan 1 utuh, potong jadi setengah ya. Telur separuh, nasi separuh kan ini. Sehingga yang biasanya harus menghabiskan biaya waktu itu sekitar 500-an 1 porsi, jadi harus menghemat 250. Nah, kemudian ada kondisi tabuk lapar ya, jam 9 malam sudah dibawa tidur, tak ngita tedong ya. Ada suara panggilan dari hati nurani terdalam. Akhirnya ada di emperan masjid sebelah utara, dekatnya dalam. Biasanya kalau santri lagi ada masalah itu senang dekat-dekat ke dalam ya. Walaupun tidak bertemu dengan kiai, tapi sudah sedikit merasa tenang. Kita tidur, tidak bisa tidur. Dalam hati saya ingin membuktikan bahwa Allah itu maha memberi rezeki tanpa harus suatu usaha, min haitsu la yahtasib, sudah Allah. Saya tidak akan telepon orang tua. Kalau sudah memang datang rezeki dari mana, bismillah, saya tunggu. Ya tiba-tiba adik kelas yang ngaji Quran ya, panggil, Ustaz, ada tamu orang tua saya dari Lumajang, kita tidak kenal, kok tiba-tiba ingin ketemu, jamnya jam 9:30.
saiki nikah kesoon kula anak ya jadi ngaji. Oh, rupanya ingin kenal gitu loh. Karena mungkin alhamdulillah ada perkembangan baik adik kelas saya ini dalam hal bacaan Qur'annya. Tapi kok tumben jam-jam sekian gitu ya. Tidak pinggir panjang, sudah selesai ramah tamah, kita mau melanjutkan kegiatan, mau istirahat, ya tiba-tiba salaman, ada yang nempel gitu ya. Alhamdulillah, tepak sanonton buka persis hitungannya untuk dapat kiriman. Kalau kiriman akan datang 7 hari berikutnya, ini bekal cukup untuk itu. Lunas hutang ini, bisa melanjutkan es teh di dalam canteng ini ya. Biasanya kalau cantengnya santri itu multifungsi, bisa untuk cebok mandi ya, termasuk ke kotil hajah itu di bawah. Setelah itu langsung jadi fungsi yang berikutnya, wadah nasi dan wadah minuman itu. Tapi anehnya tidak ada virus ya. Setelah itu saya menyesal, ya Allah, kenapa saya harus masih membuktikan kalau memang benar-benar Engkau Maha menjamin rezeki kan gitu. Tapi ini pelajaran berharga. Pengalaman ini guru yang sangat baik mendidik kita. Waj'alna al-laila wan-nahara ayatain, dan menjadikan kami al-laila wan-nahar, malam dan siang, ayataini, 2 tanda, dalataini, yang menunjukkan ala qudratina, atas kekuasaan kami, kudrat kami. Pemahawna, maka menghapus kami ayatal laili, tanda malam. Pamasna, menghapus kami nuraha, kepada cahayanya, bidzalam, dengan kegelapan, litaskunu fihi, agar tinggal engkau pada malam itu, tenang, istirahat. Kalau kemudian sepanjang waktu tidak ada malam ya, karena pada umumnya orang itu kesulitan ketika melihat cahaya terang untuk beristirahat dengan tenang. Tetapi ketika gelap, sangat mudah untuk istirahat. Idhafatu lil bayani wal idhafah, dan idhafahnya mudhaf ilainya, ayatul laili lil bayani, untuk menjelaskan. Nah ini juga kalau diteliti tidak ada benturan teori bagi mereka yang meyakini bahwa bulan itu adalah planet dahulunya, yang atau bukan planet apa ya, sesuatu yang memiliki cahaya seperti matahari, tetapi kemudian di sini bahasanya Thomasna, dihapus. Ada banyak teori ya. Ada yang mengatakan bahwa bulan itu bagian dari bumi karena ada satu lembah di kedalaman laut yang jika diprediksi itu seukuran bulan. Apakah bulan itu bagian dari bumi? Ada yang juga mengatakan dulu bercahaya, bersinar seperti matahari, tapi kemudian dipadamkan sehingga hanya memantulkan sinar matahari pada malam. Itu pun tidak sepanjang malam ya, pada bagian wilayah tertentu di permukaan bumi, pada tanggal-tanggal tertentu ya, ada namanya hilal, ada dulu istilah beberapa periode terangnya bulan ya. Ketika kita sudah puncaknya disebut dengan Badr ya. Ada hilal, ini berarti qamar, bulan. Kalau bendanya namanya qamar, tapi kalau
paruh seperti bulan sabit disebut hilal. Ketika sudah sempurna tanggal 14, 15 ya, ini disebut dengan badar. Semua itu waja'alna ayatan nahari mubsiratan, dan kami jadikan tanda siang matahari mubsiratan, dapat melihat, ay mubsiran fiha, dapat melihat pada waktu siang. Ayatan nahar itu biddawi, dengan cahaya, dengan sinar. Litabtahu, agar mencari kamu sekalian, fihi, pada waktu siang, fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Jadi pada siang hari terang matahari tampak terlihat agar manusia mudah mencari rezeki, bil kasb, dengan mencari rezeki kasab, bekerja. Walita'lamu, dan agar supaya mengetahui kamu sekalian, bihima, dengan dua tanda itu, tanda siang dan malam, ada sinina, hitungan tahun, wal hisab, dan ilmu berhitung, ilmu hisab, tentang kalender, tentang waktu-waktu munasabat seperti awal bulan, akhir bulan, kemudian pergantian tahun, semuanya lil awqat ya, menunjukkan waktu-waktu. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, yahtaju ilaihi, butuh kepadanya, fassalnahu, menjelaskan secara rinci kami, hu, kepada kulla syai'in, tafsilan, sejelasnya, sejelas-jelasnya. Bayyanahu tabyinan, menjelaskan kami hu, kepada kulla syai'in, tabyinan, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, secara detail. Wa kulla insanin, dan kepada setiap insan, alzamna, mengharuskan kami, melazimkan, mengharuskan kami, hu, kepada kulla insan, ta'irahu, bagiannya, nasibnya, amalahu, amal perbuatannya, yahmiluhu, yang memikul insan itu, kulla insan, hu, kepada amalnya, kepada ta'irahu, kepada bagiannya, nasibnya, fi unukihi, di lehernya. Khussa bidzikri, dikhususkan dengan sebutan ya, di annal luzum, karena keharusan fihi di sini, asyaddu, lebih sangat. Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, ma min mauludin, tidaklah seorang anak yang dilahirkan, ma min mauludin, seorang anak ya, yuladu, yang dilahirkan, illa, melainkan, wa fi unukihi, di lehernya, waraqatun, terdapat kertas, maktubun fiha, tertulis di kertas itu, syakiyun au sa'idun, celaka ataukah bahagia. Jadi catatan suka atau dukanya sudah ada. Ini tulisan takdir ya. Wa nukhriju, dan mengeluarkan kami lahu, kepadanya, ta'irahu itu, catatan takdir itu, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, atau lahu, kepada kulla insanin, mengeluarkan kami lahu, kepada kulla insanin, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, kitaban, mengeluarkan kitab, buku, maktuban fihi, yang ditulis pada buku itu, amaluhu, amalnya, atau maktuban fihi amalahu, yalqa, yang menjumpai siapa kulla insanin hu, kepada kitab itu, mansuran, tersebar, tersiar, atau diumumkan. Ada pengumuman isi catatan amal setiap manusia. Maka di antara manusia ini ada yang tercengang, kitab apa ini yang mencatat semua hal secara detail, kejadian
kejadian tentang kebaikan, kejadian tentang keburukan, semua diungkapkan, mansyurah. Sifatani li kitaban yalqahu mansyuran. Dua sifat bagi kata kitaban. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, kepada kulla insan, setiap insan, iqra kitabak, bacalah kitabmu, buku catatanmu. Kafa binafsika, cukuplah terhadap dirimu, al-yauma, pada hari ini, alaika, atasmu, hasiban, menghitung, muhasiban, mengevaluasi diri, muhasabatun nafsi. Coba lihat, renungkan, evaluasi dirimu. Semua tercatat dengan jelas, tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Man ihtada, siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi nafsi, maka hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Lianna thawaba tidai lahu, karena pahala memperoleh petunjuk itu bagi dirinya, kembali kepada kebaikan dirinya. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa innama, maka hanyalah yudillu, menjadi sesat, alaiha, atas dirinya sendiri. Lianna itsmahu, karena dosa kesesatannya, alaiha, tanggungan atas dirinya, beban atas dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidaklah berbuat dosa, nafsun, jiwa atau diri, waziratun, asimatun, perbuatan dosa, aila tahmilu, artinya tidak menanggung siapa orang yang berbuat dosa itu, diri orang yang berbuat dosa itu, wizra nafs ukhra, diri orang lain, perbuatan dosa orang lain, tidak menanggung seseorang atau beban orang yang berbuat dosa itu, menanggung beban dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami mu'adzibina, menyiksa, menimpakan azab, ahadan, kepada seorang pun, hatta nab'atha rasulan, sehingga mengutus kami kepada seorang rasul. Nah, ini kan janji Allah bahwa kaum yang akan mendapatkan konsekuensi disiksa setelah terutusnya seorang rasul, tetapi mereka mengingkarinya. Dan bagaimana dengan masa fatrah, masa kekosongan dari rasul? Urusannya dipasrahkan kepada Allah. Jika Allah memberikan rahmat, maka rahmat Allah luas. Tetapi ketika Allah akan menimpakan azab, itu pun juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada hujjah, argumentasi yang tidak terbantahkan. Kenapa Allah mengadab si fulan, disiksa, padahal pada masa fatrah, pada masa kosong dari kenabian atau kerasulan. Oh, ternyata Umrul Qais adalah tokoh dalam kecabulan pornografi, karya sastranya, syairnya seringkali menunjukkan sesuatu yang cabul. Kemudian Amr bin Luhai, kenapa disiksa? Bahkan menjadi tokoh pemimpin yang menggiring semua orang penyembah berhala ke neraka, karena dialah yang membawa patung berhala dari Syam ke Hijaz, ke Mekah. Yubayyinu lahu, menjelaskan siapa Rasul, lahu, kepada ahad, ma yajibu alaihi, apa yang wajib atasnya. Ketika Rasul menjelaskan syariat, apa yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan, maka konsekuensinya ketika dia tidak mentaati akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian Allah menyiksa seorang hamba tiba-tiba tanpa suatu alasan.
idza aradna, dan apabila menghendaki kami, an nuhlika, membinasakan kami, qaryatan, suatu negeri, suatu bangsa, suatu tempat. Ya, maksudnya adalah masyarakat yang tinggal di qaryah itu, di tempat itu. Amarna, memerintahkan kami, mutrafiha, kepada para tokoh mereka. Kata mutraf ini asalnya adalah orang yang berbuat sesuka hati, sewenang-wenang. Muna'ami, muna'am ini orang yang hidup senang mewah. Biasanya orang yang suka sewenang-wenang, berbuat sesuka hati, hidup senang mewah, ini adalah bimakna ru'asaiha, dengan arti kata mereka adalah para pemimpinnya. Biasanya para pemimpin yang zalim, mereka akan sesuka hati, sewenang-wenang, dan hidup glamor, hidup mewah, senang. Ini yang akan diperintahkan untuk taatnya. Bitta'ati ala lisani rusulina, diperintah untuk taat melalui lisan para utusan kami. Jadi perintah Allah itu melalui lisannya para rasul. Fafasaku fiha, kemudian keluar mereka, melanggar ya pada perintah itu, pada taat itu, ketaatan itu, atau fiha di sini mereka berbuat fasik, keluar dari perintah Allah di negeri itu, di qaryah itu. Wa kharaju an amrina, kemudian keluar mereka dari perintah kami, tidak mengindahkan perintah Allah. Orang fasik adalah orang yang keluar dari perintah Allah. Wa haqqa 'alaiha, maka hak, benar, sudah hak atas mereka itu al-qaulu, ketetapan ucapan, bil adab, dengan siksaan. Jadi pastilah bagi mereka siksaan itu. Fadammarnaha, maka membinasakan, menghancur leburkan kami ha kepada qaryah itu, sak penduduknya, ya tadmiran, sehancur-hancurnya. Ahlaknaha, membinasakan kami ha kepada qaryah itu, bihlaki ahliya, dengan membinasakan penduduknya, wa takhribiha, dan menghancurkannya. Wakam ay kathiran, betapa banyak atau berapa banyak, ahlakna, membinasakan kami, minal quruni, dari umat-umat terdahulu, al-umam, umat-umat yang terdahulu, qurun ya, berarti kan abad-abad, bukan tahunnya, bukan abadnya yang dibinasakan, tapi orang yang menghuni abad itu. Mim ba'di Nuhin, sejak Nabi Nuh. Ada periode abad Nabi Ibrahim, hampir bersamaan dengan periodenya Nabi Lut. Dibinasakanlah umat Nabi Lut, Gomorrah, Sodom itu. Kemudian setelah zaman Nabi Ibrahim ada zaman Nabi Musa misalkan, dan nabi-nabi yang setelahnya. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah dengan Tuhanmu bi dzunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hambanya, khabiran, maha mengetahui, basiran, lagi maha melihat. Cukup Allah maha mengetahui, maha melihat terhadap dosa-dosa yang diperbuat oleh hambanya. Aliman bi batiniha wa bawariha, maha mengetahui terhadap batinnya ibadihi dan zahirnya ibadihi, apa yang terdapat dalam batinnya para hamba itu dan zahirnya para hamba. Wa bihi yata'allaqu bidzunubi, dan dengannya lah ta'alluq bidzunubin, bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata, siapa yang ada, man itu yuridu, menginginkan, bi amalihi, dengan amalnya, al ajilata,
ketergesaan, ayat dunia artinya dunia, anjalna kami segerakan lahu untuknya, biha di dunia itu, di al-anjilah itu, ma nasya'u apa yang berkehendak kami, liman nuridu kepada orang yang kami kehendaki. At-ta'jil ketergesaan itu lahu baginya, badal min lahu fiha ma nasya'u, bi'adatil jari dengan mengulang jar liman nuridu, summa ja'alna kemudian menjadikan kami lahu kepadanya, man itu fil akhirati di akhirat, jahannama ya, kami jadikan jahannam itu yaslaha memasuki dia itu ke dalam jahannam, yadkhuluha masuk man itu ke dalam jahannam, madmuman maluman ya, tercela terkutuk, madhuran matrudan anir rahmah dijauhkan dari rahmat, terkutuk, terhina, tercela, terkutuk. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk akhirat, dan berusaha laha untuk akhirat, sa'yaha amila amalaha ya, mengamalkan amal akhirat, al-laik biha yang sesuai untuk akhirat, sesuai dengan akhirat. Wa huwa sedangkan adapun dia man mukminun adalah orang yang beriman, ini hal ialah sedangkan adapun dia adalah orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah ada sa'yuhum usaha mereka itu mashkuran, disyukuri, dapat apresiasi dari Allah, sambutan baik dari Allah, indallahi di sisi Allah, ay makbulan diterima, mashkuran artinya diterima, makbulan, musaban diberi pahala alaihi atas amal itu, atas sa'yuhum kullan minal fariqaini masing-masing dari dua kelompok yang bersegera memperoleh kenikmatan dunia dan melupakan akhirat, dapat jahannam ya, mereka yang menginginkan akhirat surga, beriman maka dapat sambutan dari Allah, diterima dan diberi pahala. Masing-masing kedua kelompok ini numitu nu'ti, menganugerahkan kami haula'i wa haula kepada mereka dan mereka. Mereka yang diazab dapat anugerah siksaan ya, dan mereka yang beriman, mereka yang taat dapat anugerah surga, keridhaan, pahala dan keridhaan. Badalu min muta'alliq binam numitu, ini badal dari haula'i wa haula, min ata'i rabbik, min ini jan majrurnya muta'alliq bi numiddu min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu fit dunia di dunia, wa ma kana dan tidak ada ata'u rabbika apa pemberian Tuhanmu fiha di dunia itu, mahduran mamnu'an terhalang, an ahadin dari seorang pun. Undur lihatlah olehmu kaifa faddalna bagaimana memberi keutamaan kami ba'dahum kepada sebagian, ala ba'din atas sebagian yang lain, fir rizki wal jah dalam bagian rizki dan kewibawaan, pengaruh ya. Maka sebenarnya rizki dan pengaruh itu bagian dari fadlun, karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang mempertanyakan rizki orang lain, kalau kemudian seseorang mempertanyakan kewibawaan pengaruh orang lain, ini sama halnya mempertanyakan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah persoalannya. Kenapa orang yang hasud, orang yang dengki itu pelaku dosa yang sangat berisiko besar mafsadatnya? Karena dia mempertanyakan kebijakan Rabbul Alamin. Sehingga dari akibat kedengkiannya itu terjadilah kerusakan-kerusakan berikutnya. Ya, sihir, doa jelek, membunuh, ya, setidaknya membicarakan keburukannya. Walil akhiratu dan sungguh akhirat itu akbar, a'zam lebih agung derajatnya. Wa akbaru tafdilan dan lebih agung tafdilan keutamaannya, minat dunia daripada dunia. Bayam bagi maka
seyogyanya, sepantasnya, seharusnya al-i'tina'u biha, memperhatikan akhirat, dunaha, dari selain akhirat. Lebih baik fokus pada akhirat yang lebih besar karunia keutamaannya. Nah, ini ujian ya. Ujiannya orang kaya lupa memberikan bagian rezeki yang Allah titipkan kepada orang fakir miskin. Ujiannya orang fakir miskin dengki kepada karunia Allah yang diberikan kepada orang kaya dengan mempergunjingkan. Bagaimana kalau kemudian ada hak orang fakir miskin yang tidak diberikan? Ini tugasnya para ulama, para thalabul ilmi, ahli mau'izah, ya, para penasehat, para penceramah, para tokoh agama, kiai, ustaz, mengingatkan orang-orang kaya agar menyampaikan hak fakir miskin yang dititipkan dalam hartanya itu. Sampaikan zakatnya, berikan sedekahnya, infaknya, dan seterusnya. Karena kekayaanmu bukan hanya untukmu, tetapi adalah kesempatan berbagi dengan orang lain. Begitu juga ketika ada orang fakir miskin melihat kesuksesan orang yang kaya raya, tetapi dia bukan dalam rangka memberikan nasihat, tetapi malah memberikan satu cacian, cercaan, cemoohan, pergunjingan. Ini susah dua kali ya. Susah dia dalam kondisi melarat secara ekonomi, susah karena dalam kondisi seperti itu dia berdosa. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Fataq'uda madhmuman makhdhur. Maka engkau akan tinggal dalam keadaan tercela, hina, la nasira laka. Tidak ada penolong bagimu. Takut itu duduk tinggal di mana? Ya, tinggal di neraka. Kata dari makhdulan di sini, kalau madmum tercela, makhdul dari khadal. Khadala tidak ada seorang pun yang peduli, terhina, tidak ada penolong. La nasira lahu. Makhdul la nasira laka, tidak ada penolong bagimu. Sudah tercela, terhina, tidak ada penolong di neraka yang bisa mengangkatnya keluar dari neraka itu. Wa qada rabbukum al-ayah, sadaqallahu al-azim, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian isyarah dari Ibnu Ajibah tentang beberapa ayat yang kita baca. Pertama, Al-Quran disebutkan sebagai jalan yang lebih lurus, lebih benar, memberitakan berita gembira pada orang-orang yang beriman, dengan catatan beramal soleh. Berupa apa? Anna lahum ajrun kabira, pahala yang besar, pahala yang agung. Isyarahnya adalah bahwa Al-Quran ini tidak diragukan lagi memberi petunjuk pada jalan kebenaran. Ada kalanya jalan itu menyampaikan engkau kepada kenikmatan surga, ada kalanya jalan itu menyampaikan engkau kepada persaksian, musyahadah, berjumpa Allah dan senantiasa berada dalam keriduannya. Nah, jalan yang pertama ini jalan syariat dan hukum-hukum agama, sehingga dia dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan segala ibadah syariatnya diberi balasan surga dengan segala kenikmatannya. Tetapi jalan hakikat, jalan ilham,
jalan kelezatan batin yang engkau tempuh mengantarkan kepada persaksian agung, musyahadah, berjumpa Allah, merasakan keriduan Allah yang terus langgeng abadi. Ini adalah berkah dari thariqahnya. Maka orang yang sudah lezat dalam perjalanan batinnya menuju ma'rifatullah, dia sudah bisa melihat bahwa kenikmatan surga yang hakiki bukan hanya semata pada lezatnya mata air, nikmatnya fasilitas yang ada, tetapi di situ adalah ridho Allah, ridho Allah. Sering saya gambarkan ketika para penghuni surga sedang minum dari cawan, dari gelas yang beragam jenisnya, ya, dengan pernak-pernik perhiasan yang luar biasa. Itu berkah dari syariat yang ditempuhnya, dari sholatnya, dari puasanya. Tetapi di balik makna itu yang lebih lezat lagi, ya, Anda kalau menikmati sesuatu, gandrung, hobi dengan sesuatu, ya, ada santri lagi tren dengan tasbih ini, kaukah ini, atau jenis tasbih apa. Begitu juga dengan syal, dengan sorban apa. Ini lagi gandrung, lagi ngetren, menjadi kebanggaan, menjadi satu kesenangan. Atau pulpen apa yang biasanya jadi favorit itu, ya, Masya Allah, pas untuk maknai. Bukan hanya pada fungsi fisiknya, tetapi ada kelezatan batin, kenikmatan batin. Nah, di surga begitu orang-orang surga menikmati fasilitas surga. Bukan hanya semata kelezatan dia makan buah surga yang begitu lezat, tak tergambarkan, tak terbandingkan dengan kelezatan buah-buah dunia, tapi di situ ridho Allah, di situ karunia Allah, ya. Bahasa cinta yang Allah tunjukkan berupa pemberian kenikmatan. Nah, orang yang sudah belajar perilaku kehidupan ahli surga, tanda-tandanya dia akan kelak menjadi ahli surga. Bagaimana? Di dunia dia merasakan segala sesuatu dengan dua fungsi tadi itu, zahir dan batin. Zahirnya dia makan lezat, Masya Allah, enak, kuahnya pas. Berarti lisan saya, lidah saya normal, diberi fungsi yang sehat walafiat. Oleh siapa? Al-Mun'im, yang maha memberikan nikmat, Ar-Razik, dan yang maha memberikan rezeki. Dia dalam kondisi sedang makan dan menikmati kelezatan, sama halnya dengan berzikir, Ya Razzaq, Ya Razzaq, ya, begitu. Dia sedang berzikir, bertasbih, karena terhubung ingatannya kepada Sang Maha Pemberi. Begitu seterusnya, apapun, berupa kitabkah, ilmukah, pemahaman barukah, Allamul Ghuyub, alhamdulillah dapat ilmu baru, dapat pencerahan baru, ya. Biasanya seorang talibul ilmi ketika mendapatkan ilmu yang baru, dalam pikirannya seperti tercerahkan. Alhamdulillah, ada semangat, ada pencerahan batin yang terasa lebih memotivasi. Nah, kenikmatan dalam pencerahan ilmu itulah yang secara batin dirasakan hanya oleh orang-orang yang pilihan. Tidak sembarang santri, tidak sembarang thalibul ilmi bisa mencapai cita rasa lezatnya ilmu itu. Sementara ada yang diuji dengan ketidakpahaman. Apa ya maksudnya, ya, kok tidak ngerti saya, sulit memahami kosakata penjelasannya, tapi dia berjuang. Nah, ini bagian dari sebuah proses perjuangannya. Kelak ketika Allah telah memberi izin membukakan ilmu, maka apa yang dipahami sulit ketika masa belajar, oh itu ternyata yang saya pahami dulu sangat sulit, terbuka, terjawab hari ini, lebih terasa nikmatnya, karena ada proses panjang untuk memperoleh, mencapai futuhat, ya, keterbukaan ilmu itu. Berikutnya adalah doa, ya. Manusia seringkali bersegera terburu-buru, doa buruk, doa jelek pada dirinya, keluarganya,
sebagaimana dia juga sering terburu-buru doa baik kepada dirinya, keluarganya. Isyarah di sini seharusnya bagi seorang manusia, setiap insan, dia itu berdoa dengan lisannya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, lisannya berzikir, lisannya berdoa, tapi hatinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkendali, tidak lepas ucap. Doanya itu terkendali oleh hati. Kalau kemudian hatinya lalai, maka doanya doa orang lalai, ya. Ngawur doanya nanti. Kemudian mengenai hidayah, orang yang diberi hidayah akan kembali kebaikannya kepada diri sendiri, dan orang yang sesat akan berakibat buruk pada dirinya sendiri. Ketentuan takdir ini yang sudah tertulis menjadi nasib bagian perjalanan hidupnya. Ini isyarahnya adalah man ihtada ila hadrati qudusina, siapa yang terpilih mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan kesempatan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia itu sedang mempersiapkan dirinya, menyediakan dirinya memperoleh karunia-karunia rahasia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berlaku sesat, berbuat amal buruk, dia sedang menghalangi dirinya sendiri dari kelezatan ma'rifatullah itu. Oleh karena itu penting ya, santri ada waktu, jangan hanya diisi dengan bercanda. Sempatkan renung, muhasabah sambil menunggu waktu sholat atau selesai sholat ya. Alhamdulillah saya kok ada di pondok ya, walaupun tidak bisa keluar. Tapi alhamdulillah kalau saya kemudian di rumah seperti kemarin-kemarin, apa tidak keluyuran saya? Boleh jadi saya mati kena COVID-19 ini. Alhamdulillah saya di pondok. Iya ya, kalau kemudian mengingat kejadian liburan kemarin, ngerti paregis kanca kona atau muwon si ngajak zina, ngajak minuman. Alhamdulillah itu dia beri waktu. Nah ini kan dia tersadarkan bahwa pilihan jalan hidupnya berada di pesantren sebenarnya sedang menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala untuk dekat, untuk semakin mendekati ridhonya. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau dipikirkan yang lain, pintu gerbang tidak dibuka, kalau jak fakir kening sanksi, hanya kejenuhan, hanya tertekan. Nah ini orang yang kemudian mudah melakukan kesesatan, mudah melakukan kesalahan, dia sebenarnya sedang menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan itu. Hati-hati kalau dalam diri seseorang ada tanda-tanda keburukan, mudah melakukan pelanggaran, mudah melakukan kemaksiatan, waspada, hati-hati. Kok manjai kempang ya, alako pelanggaran, alako dia tak temu, kempang. Nih hati-hati, jangan merasa berprestasi, hebat, keamanan tidak ada yang mengetahui, saya berarti hebat. Jangan bangga. Kenapa Anda dipermudah melompat pagar, langsung kontak dengan penjemputnya naik sepeda motor, pergi entah kemana? Jangan-jangan Anda sedang dipermudah untuk jauh dari itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu aloncat mas, temu saja, tiba keamanan. Mestinya kan alhamdulillah, tak tetis saya melanggar. Berarti saya tidak diizinkan mudah melakukan suatu kedurhakaan. Begitu seharusnya. Tapi karena nafsu sudah gadung, lagi gandrung, gagal rencana. Yang marah nafsunya, setelah akalnya kembali menasihati, reda dari nafsu lawwamah, ammarah, lawwamah, turunlah menjadi mutmainnah, tenang. Yang tadinya berkobar-kobar sudah mulai padam. Allah Subhanahu wa ta'ala alam sawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit min al-A'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Ila an qala fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla qala, berkata, kuntu usalli fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Dulu saya sholat, kemudian memanggil saya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak menjawabnya karena saya sholat. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah inni kuntu usalli, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi sholat. Qala, Rasulullah bersabda, alam yakulillah, tidakkah Allah Ta'ala berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, sambutlah panggilan Allah dan Rasul apabila memanggilmu. Ini kalau dalam kondisi salat sunnah, maka para fuqaha menetapkan ketika kita dipanggil oleh orang tua kita yang itu derajatnya di bawah Allah dan Rasul, ya, sehingga kita punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Saat salat sunnah kita dipanggil oleh orang tua kita, hentikan salat sunnahnya. Lebih wajib memenuhi panggilan orang tua. Nah, saya dulu sempat bingung, salat sunnah qiyamul lail dipanggil oleh Abu Ya, teruskan enggak ya, teruskan. Abu Ya ini orang tua saya, makomnya beliau memang sebagai guru, syekh, murabbi. Nah, murabbi ini kan orang tua yang mendidik roh kita. Kemudian saya batalkan. Biasanya beliau panggil ketika menjelang sholat subuh, ya. Biasa, langganan, mijit-mijit beliau, kaki beliau, ya. Di sini bahwa memanggil atau menyambut panggilan orang yang pada derajat sebagai orang tua kita lebih didahulukan daripada amal sunnah, kan? Ini akhlak. Lalu bagaimana dengan orang yang dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah untuk menjalankan syariat, tapi dia tidak menjalankan syariat? Ini. Kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan, diperintahkan untuk hal-hal yang memang jadi perintah kewajiban, lalu ditanggalkan, dilanggar. Etika begini saja sudah suatu hal yang tidak baik, apalagi sampai melakukan pelanggaran, lebih parah lagi. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an, maukah engkau aku ajarkan engkau paling agungnya surah dalam Al-Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Fa akhadha biyadi, maka Nabi menggamit tanganku. Oh, betapa senangnya ya sahabat Abu Sa'id ini, ditawari mendapatkan ilmu khusus dari Rasulullah, lalu tangannya dipegang sambil berjalan. Sebelum keluar masjid akan diajari sesuatu. Falamma aradna an nakhruja, maka tatkala kami hendak akan keluar, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, innaka qulta ala u'allimuka a'zama
surat min Al-Quran. Bukankah panjenengan tadi berdawuh, maukah engkau aku ajari paling agungnya surah dari Al-Quran? Ini sudah hampir keluar ya. Menunjukkan bahwa himmah, keingin kuatnya seorang sahabat mendapatkan ajaran istimewa dari Nabi. Jadi begitu cara merespon ya. Ketika guru, syekh, kiai kita kok bakal ngajari dikit lah gampang sebelum keluar dari masjid. Ketika jalan ya, karena mungkin jalannya pelan atau perbincangan lain, begitu hendak keluar, loh tadi katanya akan diajari sebelum keluar dari masjid. Ini sudah hampir keluar. Takut tak melo ilmu dengan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ajunan kala ada bu apa dengan ilmu? Nah, kemudian diberikan. Qala, Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani. Maksudnya apa? Surat Fatihah yang isi kandungannya ayatnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quran al-azim, dan adalah Quran yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberikan. Quran agung itu berupa surat Fatihah. Termasuk keistimewaan Nabi Muhammad dibanding umat Nabi yang lainnya ya, Nabi dianugerahi surat Al-Fatihah yang ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Berarti tidak ada Fatihah dalam ajaran Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada Fatihah dalam ajaran Nabi Isa, tidak ada. Bahkan Nabi Adam pun tidak ada. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qala, berkata beliau, kunna fi masirin lana, kami berada dalam perjalanan kami. Fanazalna, kemudian kami tinggal di suatu tempat. Faja'at jariyatun, datanglah seorang budak wanita, budak perempuan. Faqalat, berkata, inna sayyidal hayy salimun, sesungguhnya pemimpin desa ini disengat kala atau disengat ular ya. Salimun, kalau orang tidak faham lughah ya, sesungguhnya pemimpin desa ini salimun, selamat. Loh, selamat tapi kok di belakangnya minta diruqyah. Ternyata makna salim banyak ya. Di antara makna salim, maridun ya, maldughun, disengat, dipagut ular. Wa inna nafarna ghaibun, dan orang-orang kami ini pingsan. Fahal minkum raqib, atau ghaib ya, sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang ahli ruqyah, ahli mantra? Faqama ma'aha rajulun, maka bangunlah, berdirilah bersama budak perempuan itu seorang laki-laki, ma kunna na'binuhu, yang kami itu tidak mengetahuinya. Ada seseorang yang ikut rombongan tapi tidak begitu kenal. Bahwa dia ternyata punya kemampuan bisa meruqyah. Bukan tidak kenal kepada orangnya, tapi tidak kenal dia punya keahlian, tidak mengetahui bahwa dia punya keahlian meruqyah, biruqyatin. Makunna na'binuhu biruqyatin, kami tidak mengenalinya, mengetahui keahlian ruqyah. Faraqahu, kemudian orang itu ternyata meruqyah pemimpin desa itu. Fabara'a, ternyata sembuh, diruqyah sembuh. Fa umira lahu bi 30 syatin, lalu diperintahkan memberikan kepadanya, diperintahkan oleh, atau fa'amara, memerintahkan siapa Sayyidul Hayy lahu, untuk rajul tadi itu yang meruqyah, diperintahkan untuk diberi 30 syat, 30 ekor sapi, kambing ya. Hasilnya meruqyah dikasih berapa? 30 kambing. Wasaqana labanan, dan memberi minum kami
labanan susu, diberi minum susu. Falamma raja'a, setelah kami kembali, qulna lahu, kami berkata kepadanya, falamma raja'a, setelah dia kembali, orang yang tadi meruqyah itu kembali ke rombongan kafilah ya. Qulna lahu, kami berkata kepadanya, akunta tuhsinu ruqyah, kamu itu pandai meruqyah, au kunta tarku, atau kamu pakai jimat? Qala, menjawab orang tadi, ma raqaitu illa bi ummil kitab, saya tidak meruqyah kecuali pakai ummul kitab, Fatihah. Saya tadi ya sudah tak bacakan Fatihah saja sudah. Qulna, kami berkata, la tuhditsu syai'an, jangan bikin sesuatu, hatta na'tiya au nas'ala Rasulullah, sehingga kita datang, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin sesuatu, sudah, kambingnya jangan disembelih, jangan dibagi-bagi dulu. Kita datang sowan ke Kanjeng Nabi, tanya bagaimana hukumnya, dapat pemberian hasil mengobati dengan cara ruqyah menggunakan suratul Fatihah, dibacakan Fatihah sembuh ya. Pas ejabisi embi terobono. Falamma qadimna al-Madinata, maka tatkala kami datang ke Madinah, dzakarnahu lin Nabi, kami sebutkan, kami terangkan kepada Nabi peristiwa itu. Faqala, maka bersabda Nabi, wa ma kana yadri annaha ruqyah. Dan tidaklah dia tahu bahwa ternyata suratul Fatihah adalah ruqyah. Aksimu wadribu, bagi-bagi dah ya, suruh bagi-bagi oleh Rasulullah. Tuum ya, li bisahmin ya, pamelong kok, itu dengan Nabi, pamelong kok. Berarti apa? Tidak hanya suruh bagi-bagi, beliau juga minta bagian. Ini menunjukkan apa? Bolehnya memperoleh semacam upah mengobati ruqyah. Tapi tidak minta kan? Rajul tadi tidak minta, tidak bikin tarif ya, 30 kambing, tidak ada. Jadi pantangan bagi orang yang meruqyah, minta. Kalau diberi, terima rezeki ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Siapa yang salat satu salat tidak membaca di dalam salat itu ummul Qur'an, tidak baca Fatihah, maka salatnya itu kurang. Khidaj itu ghairu tamam, tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanyakan atau dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakun wara'al imam, kami ini berada di belakang imam, terus gimana kalau baca Fatihah? Gitu maksudnya. Faqala, maka menjawab siapa Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, bacalah Fatihah di dalam dirimu, baca pelan-pelan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maksudnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al, aku bagi salat itu antara aku dan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Wa idza qala al-'abdu, maka apabila berkata siapa seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin, baca Fatihah ini ya, ketika sampai pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mendengarnya ya. Ini informasi tentang jawaban Allah dari Rasulullah yang shadiqul wa'dil amin, tidak pernah berdusta. Berarti orang yang salat baca Fatihah, dia sedang bermunajat pada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, dan dapat jawaban. Apa jawabannya? Pada saat seseorang dalam salatnya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Wa idza qala, apabila berkata seorang hamba ar-Rahman
Rahmanir Rahim. Qala, menjawab Allah Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, memujaku hambaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba berkata maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat, penguasa hari kiamat. Qala, berfirman Allah, menjawab Allah, majjadani abdi, mengagungkanku hambaku. Wa qala marratan, dan berfirman lagi, fawwada ilayya abdi, telah berpasrah penuh kepadaku hambaku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, menjawab Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Mana yang bagiannya Allah? Iyyaka na'budu. Mana yang bagiannya hamba? Wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita menghamba, beribadah kepada Allah, maka setelah itu mintalah bagian kita. Ya Allah, berikan aku ini. Oleh Allah dipersilakan, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Perhatikan redaksi ayat berikutnya. Ini adalah permintaan yang terbaik. Fa idza qala, maka apabila telah berkata siapa seorang hamba, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai dan orang yang sesat. Ini inti dari seluruh Al-Quran. Maka dikatakan ummul kitab, induknya Al-Quran, karena manusia yang ingin selamat, permintaannya yang terbaik dan mencakup segala permintaan adalah ihdinas siratal mustaqim. Anda ingin punya rumah, Anda ingin punya sawah, Anda ingin punya keluarga, jodoh, punya anak soleh soleha, punya kepercayaan di masyarakat, perjuangan dipermudah, usaha lancar berkah, sukses dalam segala hal. Itu semuanya ada dalam makna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Maka yang disebut di situ berarti seperti ilmunya Nabi Adam, seperti wawasan luasnya Nabi Idris, seperti kesabarannya Nabi Nuh, seperti keberkahannya Nabi Ibrahim, seperti semua nabi-nabi yang mendapatkan keistimewaan. Anda minta dirangkum dalam satu doa, ihdinas siratal mustaqim. Tidak usah panjang-panjang. Ya Allah, akati Nabi Ibrahim, akati Nabi fulan Nabi. Tidak usah. Ketika kita sudah mohon, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapapun dari orang-orang terbaik di muka bumi ini, sudah Anda minta. Saya ingin seperti Samsul, saya ingin seperti Hasan. Ada dalam Fatihah itu. Karena ketika guru kita, masyayikh kita, para almarhumin masuk dalam kategori alladzina an'amta 'alaihim, sudah. Itu idola kita, panutan kita. Kita ingin seperti beliau. Selesai. Dan ketika kita tidak ingin seperti orang yang celaka, seperti fulan, elan, yang kemudian mendapatkan kemurkaan, cukup sudah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita trauma dengan satu peristiwa, ada orang mendapatkan kecelakaan, musibah, bencana, rumahnya kemudian terbakar, ini kena banjir, ini terbunuh. Kita takut dengan semua kejadian itu sehingga tidak ingin terjadi pada diri kita. Cukup ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapapun yang kemudian dapat kemurkaan, siapapun yang kemudian mendapatkan kesesatan dalam perjalanan hidupnya, kita ingin terhindar dari mereka semua. Kalau kemudian di dalam Al-Quran ada contoh karakter-karakter terburuk, ada Qarun,
siapa? Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian tabbat yada abi lahabi wa tab, dan beberapa contoh-contoh lainnya yang bahkan namanya disebut seperti tabbat yada abi lahab ini. Maka sudah selamat kita, terhindar dari karakter buruk itu semua. Jadi Fatihah ini jami'un wa mani'un, mencakup dan mengeluarkan dari segala keburukan. Qala Sufyan, berkata Sufyan insyaallah Ats-Tsauri, haddatsani Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub, meriwayatkan kepadaku Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub, dakhaltu alaihi wa huwa maridun, aku menjumpainya, masuk ke rumahnya, menjumpainya sedangkan dia sakit, fi baitihi, di rumahnya. Fasa'altuhu ana anhu, maka aku bertanya tentangnya. Ini penguat dari kisah Abu Hurairah yang ketika meriwayatkan hadis tentang bacaan Fatihah dalam sholat itu. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walaqad atainaka sab'an minal mathani, tentang ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan demi sungguh menganugerahkan kami kepada engkau 7 ayat yang termasuk diulang-ulang bacaannya. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, hiya ummul kitab, ya, sab'an minal mathani itu adalah ummul kitab Al-Quran. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna iblis ranna, sesungguhnya iblis ranna, teriakan yang sangat melengking, menjerit sejadi-jadinya, hina unzilat, ketika diturunkan Fatihatul Kitab, ketika diturunkan Fatihah Al-Quran. Wa unzilat bil Madinah, dan diturunkan di Madinah. Ada berapa hal yang setan menjerit ketika Fatihah diturunkan dan ketika Nabi Muhammad SAW dulu dilahirkan. Jadi sebelum Quran, sebelum Fatihah diturunkan, ya, lebih awal dari itu, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, setan ronna, menjerit, teriak, celaka. Kenapa? Karena merasa perjuangannya menyesatkan manusia akan sia-sia atau akan mendapatkan ancaman, rintangan yang berat dengan adanya Nabi rahmatan lil alamin. Banyak orang yang diridhai Allah nanti ini, banyak orang yang mendapat rahmatnya Allah. Ini ya, karakter setan tidak senang ada manusia yang dapat ridhonya Allah. Kapan? Salah satunya ketika Nabi dilahirkan, setan menjerit. Jadi kalau ada orang memperingati maulid Nabi kok dia menjerit, tidak senang, ya. Dikhawatirkan dia itu serupa, mirip dengan iblis yang menjerit, teriak, tidak senang. Nemukan cah iblis. Jadi ada 4 kejadian. Di sini ada 3 yang sempat tercatat. Iblis berjerit, berteriak keras pada malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada malam diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pada malam turunnya Al-Quran. Kalau ditambah yang keempat, pada saat surat Fatihah diturunkan di Madinah. Bukankah
sudah termasuk turunnya Al-Quran? Iya, kalau Al-Quran yang langsung turun ke langit dunia itu di Mekah pada malam Lailatul Qadar. Itu nuzul Quran secara keseluruhan. Tapi secara satu persatu kronologi per ayat ya, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Berarti 4. Iblis menjerit, teriakan sangat keras seperti tertimpa musibah bencana yang besar. Pertama pada malam lahirnya Nabi, kedua pada malam terutusnya Nabi, ketiga pada malam turunnya Al-Quran, dan yang keempat ini pada saat surat Fatihah diturunkan di Madinah. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ummal Qur'an wa qul huwallahu ahad fa akannama qara'a thulutsal Qur'an. Siapa yang membaca Ummul Quran Fatihah dan baca qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiganya Quran. Maksudnya sepertiganya Quran apa? Ternyata Quran itu kalau dibagi 3, di situ ada akidah, kemudian ada syariat ya, ada al-qasas, kisah-kisah. Nah, dari 3 kelompok bagian Al-Quran ini, surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas mengandung makna tauhid akidah. Ada akidah di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'an azim alladhi utituhu. Bacaan redaksi kalimat ayat alhamdulillah rabbil alamin itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan Quran yang agung yang aku diberikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit taurati wala fil injili wala fil zabur wala fil Qur'an mithluha. Dan demi zat yang diriku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, tidak juga dalam Injil, tidak juga dalam Zabur, tidak juga dalam Al-Furqan seperti surat Fatihah. Tidak ada yang menandinginya. Dalam Quran sendiri Al-Furqan tidak ada yang menandingi Fatihah. Wa an Abdul Malik bin Umair anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayat Abdul Malik bin Umair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'in. Fatihah Quran adalah obat dari segala penyakit. Ini sudah dalil bolehnya meruqyah segala penyakit dengan Fatihah. Wa an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala, berkata beliau, bainama Jibril qa'idun, tatkala malaikat Jibril duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, mendengar ada suara dari atas ya. Kemudian farafa'a ra'sahu, Nabi melihat ke atas. Ini suara apa? Kok naqid ya? Sesuatu yang menjadi perhatian. Ada suara kalimat ya, yang terdengar di atasnya. Biasanya kalau terjadi suatu pertentangan, ada suara menentang dia. Ya, ada suara, kemudian menjadi perhatian Nabi karena berasal dari atas. Farafa'a ra'sahu, dilihat. Faqala,
Maka malaikat Jibril berkata, hadza babun minas samai, ini pintu dari langit. Futihal yaum, dibuka hari ini. Lam yuftah qattu, tidak pernah dibuka sama sekali, illa al yauma, kecuali pada hari ini. Jadi ada suara, entah seperti apa ya, Nabi yang tahu, malaikat Jibril yang tahu, sehingga Nabi sampai mendongakkan kepala beliau. Lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril, ini ada suaranya pintu langit yang baru dibuka hari ini, tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari pintu itu seorang sosok malaikat. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, hadza malakun, ini malaikat turun, nazala ilal ardi, turun ke bumi. Lam yanzil qattu illa al-yawm, tidak pernah turun kecuali hari ini. Malaikatnya istimewa, pintunya juga istimewa, harinya berarti kan juga hari yang istimewa. Wasallama, kemudian mengucapkan salam. Wa qala abshir, kemudian disambut oleh malaikat Jibril, abshir, berita gembira. Binurain, dengan dua cahaya. Utituhuma, diberikan dua cahaya itu, lam yu'tahuma, yang tidak pernah diberikan keduanya, nabiyun qablak, seorang nabi pun sebelum engkau. Gembira wahai Rasulullah, berita gembira wahai Rasulullah, ada dua cahaya yang diberikan dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum engkau. Apa dua cahaya itu? Fatihatul kitab wa khatimus suratil Baqarah. Cahayanya Fatihatul Quran dan cahayanya penutup dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lan tuqra biharfin minha illa u'titahu, tidak dibaca surah Fatihah dan khawatim surat Al-Baqarah satu huruf pun darinya kecuali engkau diberikannya. Berarti diberikan apa? Hajatmu, apa yang menjadi hajat, mustajab ya. Kalau ingin mustajab doa, baca Fatihah dan khawatim surati Al-Baqarah, bagian akhir surat Al-Baqarah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi